Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan mid semester atau PSTS kelas 11 ada beberapa latihan yang bisa Anda manfaatkan. Mmm, Pertama masalah getaran. Getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Contoh dari A ke B ke C ke B ke A ke terus bolak-balik. Titik setimbangnya mana? B ini ya. Kalau ini berbentuk yang seperti ini, garis timbangnya itu adalah ini ya. Jadi kalau A ke B itu adalah seperempat gelombang, seperempat getaran maksud saya. A, B, C, B, A itu baru namanya satu getaran. Kalau A ke B saja seperempat. Kalau A, B, C itu setengah ya. Kalau ini yang namanya satu gelombang itu adalah getaran yang merambat. Gelombang adalah getaran yang merambat, satu puncak, satu lembah. Kalau ini berarti satu setengah gelombang. Dalam besaran-besaran gelombang ada namanya frekuensi, ada periode. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Periode itu adalah waktu yang berguna untuk membentuk satu getaran. Ya. Gelombang ada dua, gelombang transversal, di mana gerak arah rambat dan arah getarnya itu saling tegak lurus. Gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatnya itu searah. Ya, itu pengertiannya. Kemudian ada besaran lagi yang namanya panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu adalah panjang dari satu titik ke titik lain yang membentuk satu puncak dan satu lembah atau yang disebut dengan memiliki fase yang sama terdekat ya. Kemudian ada yang namanya cepat rambat gelombang, rumusnya V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Contoh, ini ada suatu gelombang seperti ini ya. Simpangan maksimal ini namanya amplitudo ya. Kemudian waktu untuk membentuk dari sini ke sini itu namanya satu periode. Kalau ini 0,5 segini, maka ini juga 0,5. Maka periodenya nanti adalah 0,5 tambah 0,5 yaitu 1 sekon ya. Atau bisa saja menggunakan juga pakai ini yang diketahui 0,5 sekon tok. T-nya 0,5, N-nya ini adalah setengah gelombang ya. Maka T-nya itu 0,5 bagi setengah 1 sekon. Kalau frekuensi itu adalah kebalikannya, N per T, yaitu dari N-nya itu setengah dibagi T-nya 0,5 sama dengan 1 Hz. Cepat rambat gelombangnya V sama dengan lambda kali F. Lambdanya itu panjang dari sini sampai sini adalah 20 meter. Kemudian frekuensinya 1 Hz, maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Contoh lain lagi ya, contoh lain lagi. Contoh misalkan, ini ada satu gelombang kayak gini. Ini adalah separuh, ini tadi seperempat ya. Seperempat, ini seperempat jadinya setengah. Amplitudenya berapa Pak? 2. Frekuensinya berapa Pak? Frekuensi itu kalau di sini ini menunjukkan seperempat gelombang waktunya itu 4 sekon. 4 sekon panjangnya 2 meter. Kamu mau pakai 8 boleh, 4 boleh. Kalau mau pakai angka 8 berarti menunjukkan ini setengah gelombang. N-nya setengah, T-nya 8. Dimasukkan hasilnya sekian. Kalau T kebalikannya, T-nya itu 8 sekon dibagi setengah sama dengan 16 Hz. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya itu kamu cari dulu. Ini itu seperempat lambda itu adalah 2 meter. Seperempat lambda 2 meter. Maka lambdanya 4-nya pindah ke sana jadi 8. Apa Pak? Meter ya. 8-nya 8 meter. Karena ini 2-nya 2 meter. Sehingga kalau dimasukkan V sama dengan lambda kali F, lambdanya 4 dikali 1/16 sama dengan 0,5 meter per sekon. Contoh soal. Jika jarak 5 lembah gelombang adalah sekian senti, jadi 5 lembah itu 5 puncak gelombang ya. Jika jarak 5 puncak lembah gelombang maksudnya. Oh, jarak sorry, ini bukan puncaknya dihapus. Jika jarak 5 lembah gelombang yang bawah ini ya, 40 senti, Jiro Lupatmo ya. Ini adalah jaraknya adalah 40 senti. Waktu untuk menempuh 2 puncak itu 10 sekon, tentukan cepat rambat. Nah, ada jarak dari sini ternyata membentuk 4 lambda. 4 1 2 3 4 ya. 4 lambda itu 40 senti. Ini ada kesalahan nih. 4 lambda ya. Bagi 4 adalah 10 senti. Sama dengan 0,1 meter ya. Periode itu kan ini jaraknya ini adalah 1 lambda. N-nya 1, T-nya 10.
maka 1/10 1/10. Sehingga kalau dihitung 0,1 dikali 1/10 adalah 0,01 atau sering disebut dengan dimundurkan 2, 1 kalau jadikan sentimeter, mundur 2 jadi 1 cm per sekon, ya. Kemudian untuk efek Doppler ya, untuk efek Doppler, ini efek Doppler itu rumusnya begini. Kalau ada sumber bunyi seperti ambulan, ini ada mobil yang mendekatinya, si pendengar yang dalam mobil, maka frekuensi yang didengar oleh orang dalam mobil itu rumusnya V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. V itu kecepatan bunyi di udara. Diapalke V di udara 340 meter per sekon. Vp itu kecepatan pendengar ya. Kecepatan pendengar 114 jadikan meter per sekon kali 1000 bagi 3600 sama dengan 40. Sedangkan kecepatan orang ini 72 kali 1000 bagi 3600 sama dengan 20. Pak, kapan nih plus, kapan min? Dia plus kalau pendengarnya mendekati, min kalau pendekatnya menjauhi. Tapi kalau sumbernya kalau mendekati justru min, kalau dia menjauhi justru plus. Ya. Kemudian kalau kita hitung ini tambah ini 380 bagi 320 kali 4000 karena frekuensi sumbernya 4000 adalah 4750 Hz. Dawai. Dawai sepanjang sekian. Nah, perlu diketahui dawai itu untuk nada atas kedua bentuknya seperti ini. Ini nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Kalau nada atas kedua berarti L-nya ini sama dengan 1,5 lambda. Ya, ini kan L sama dengan 1,5 lambda. Ya, L-nya berapa? 80 cm. Ya, sama dengan 160 bagi 3, 1,666 panjang per 3 jadikan meter ya bagi 100. Berapa sih Pak kecepatan rambat bunyi di udara di apalagi 340 meter per sekon. Jadi kalau ditanya frekuensinya ada atas kedua, maka F keduanya itu ya 340 dibagi 1,6 per 3. Ini atau dikalikan 3 ini bagi 1,6. Hasilnya adalah ini. Kemudian dawai sepanjang ini tentukan frekuensi nada dasar. Tadi saya katakan nada dasarnya itu ini. Terus nada atas pertama, nada atas kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah segini ini, ya segini itu adalah setengah lambda. Jadi L-nya adalah sama dengan setengah lambda. L-nya itu 50 cm atau 0,5 meter, kali 2 sama dengan 1 meter lambdanya. Kemudian V sama dengan lambda kali F. V diling-iling kecepatan bunyi di udara 340 dibagi 1, 340 Hz. Beda dengan dawai, untuk pipa organa tertutup, ya. Pipa organa tertutup selalu yang bagian tertutupnya itu adalah simpul, bagian terbukanya adalah perut, ya. Maka kalau ini dilihat gambar ini itu adalah gambar seperti ini, seperempat lambda, ya. Maka L-nya ini terlihat seperempat lambda, ya. Kalau ini satu lambda penuh, ya. Sekian dari sini sampai ke sini itu satu lambda. Nah, kalau segini itu adalah seperempat lambda. Makanya L-nya adalah seperempat lambda. Dimasukkan ketemu 4,8 meter, V sama dengan lambda kali F. Frekuensinya kita disuruh nyari, V-nya 340, lambdanya ini, maka ketemu hasilnya 70, sekian Hertz. Beda dengan pipa organa tertutup, maka pipa organa terbuka, ya, pipa organa terbuka, bagian yang terbuka itu selalu adalah perut. Ini juga perut. Kalau ini simpul, 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 ya. Nah, kalau dari perut ke perut ini nada dasar. Nada atas pertama, nada atas kedua. Kalau nada atas kedua ini maka L-nya ini sama dengan sini 1 lambda. Ini dari perut ke perut sini ini setengah ya, ini setengah lambda. Terus dari sini 1 lambda. 1 lambda ini setengah lagi, berarti L-nya 1,5 atau 3/2 lambda. Sehingga diperoleh 2 kali 80 bagi 3 adalah
oh ini senti, tetapi dibagi meter kan 1,6/3 meter, dimasukkan ke V, lambda kali F, V-nya itu 340, lambdanya 1,6/3 kali F, maka ini 3 kali 340 bagi 1,6, hasilnya 637,5. Selain pipa organa tertutup, terbuka, dawai ya, kita sering juga disuruh mencari intensitas bunyi yang digunakan persamaan I sama dengan P per A. Karena jaraknya itu berbentuk bola, jaraknya sama untuk sebaran di sekitar sumber bunyi, kita membuatnya A itu adalah 4 pi R kuadrat ya. Coba kalau ini ada tentukan intensitas berarti suruh nyari I. Pada jarak 10 meter berarti R-nya 10 meter. Speaker dengan kekuatan 3140 watt ya P-nya ini. Ini digunakan untuk memudahkan menghitung ini ya. Ini bagi ini adalah 1000 ya toh. Ini coret-coret toh. 1000 bagi 100 10, 10 bagi 4 2,5 watt per meter persegi. Selain intensitas bunyi ada yang namanya taraf intensitas ya. Taraf intensitas itu rumusnya 10 log I per I0. I-nya yang tadi. Ya, I-nya dicari dari P per A ya. Nah, kalau ada bunyi dengan intensitasnya ini ya, 10 pangkat min 2 berapa sih taraf intensitasnya? Pakai rumus ini. I0 itu intensitas ambang yang bisa didengar oleh manusia sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Sehingga kalau kita masukkan ininya sebagai 10 pangkat 2i bagi ini hasilnya adalah 120 desibel. Nah, kalau salah satu sumber bunyi seperti ini, kalau ada beberapa sumber bunyi yang berbunyi berbarengan, berapa taraf intensitasnya? Ini pakai rumus ini. Ini tadi taraf intensitasnya kan 80 desibel ya. Kemudian eh, bisa menggunakan persamaan ini ya. Ini cari intensitasnya terus dikalikan dengan kita suruh mencari intensitasnya dari taraf intensitas 80 ya. 80 sama 10 dicoret. Kemudian ini menjadi 8. Sementara log I per I0 dapat diuraikan menjadi log I min ini. Nah, ini log 10 pangkat min 12 ini pindah ke sini bisa maju ke depan ya. Min 12 kali min jadi 12, log 10 itu 1 ya. 1 kali 12, 12, 12 pindah ke sana menjadi min. 8 min 12 sama dengan log I. Ini kurang ini min 4. Nah, min 4 dalam logaritma adalah log 10 pangkat min 4 sama dengan log I. Maka I-nya itu adalah 10 pangkat min 4. Kalau ada sumber bunyi yang menghasilkan taraf intensitas 50 desibel, terus ada 8 mesin yang berbunyi berbarengan, bagaimana Pak cara mencari taraf intensitas gabungannya? Pakai persamaan ini, TI sama dengan TIN, misal N ini adalah banyaknya mesin, 8. TI itu yang mula-mula ini 50 desibel, N itu banyaknya mesin ya. 10 log 8 ya. 8 itu 2 pangkat 3. 3 itu ke depan menjadi kali 10 menjadi 30, log 2 itu 0,301 ya. Kalau bisa menghafalkan log 2 0,301, log 3 0,477, log 5 0,699, log 7 0,8 sekian ya. Ini 3 ke sini menjadi 30, log 2 itu 0,301, 30 kali 0,301, nolnya hilang jadi 3,01 kali 3, 9,03. Ditambah 50, 59,03 desibel. Oke, demikian sekilas ya tentang persiapan PSTS untuk kelas 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.